Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dan kenal melalui Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang nyata kami rasakan hingga hari ini. Engkau beri kami nafas kehidupan, Engkau beri kami satu hari yang baru. Tuhan, sebentar lagi firman-Mu akan kami dengar serta renungkan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan damai dan terang yang daripada-Mu. Hanya melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi ayat harian bagi kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang muncul di pikiran kita ketika mendengar kata letih lesu? Mungkin kita langsung membayangkan seseorang yang capek secara fisik karena terlalu banyak bekerja. Tapi yang dimaksud dengan letih lesu dalam nas kita hari ini merujuk pada orang-orang yang sudah kehabisan tenaga karena terus-menerus bekerja keras. Lalu ada kata lain yaitu berbeban berat. Di sini menggambarkan orang yang memikul beban yang datang dari luar dirinya. Bisa jadi seperti tuntutan hidup, tanggung jawab, aturan-aturan, atau bahkan ekspektasi orang lain tentang dirinya. Lalu kalau kita, manusia zaman sekarang, diperhadapkan dengan orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat, apa yang akan kita lakukan? Mungkin beberapa orang mau menolong atau setidaknya menjadi pendengar yang baik. Tapi tidak jarang juga orang justru menjaga jarak dari orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat ini. Dengan pikiran di dalam hati, jauh-jauh dari saya, takut ketularan aura negatifnya. Selesaikan dulu masalahmu, baru kita bicara. Seolah-olah demikian, tapi Yesus dalam nas hari ini tidak berkata demikian. Yesus justru berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus tidak bilang, selesaikan dulu masalahmu, baru datang kepadaku. Justru dalam keadaan letih dan berbeban berat itulah Yesus mengundang kita untuk datang. Kemudian Yesus juga berkata, pikulah kuk yang kupasang. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan kuk di sini adalah alat kayu yang mengikat dua lembu atau sapi supaya mereka bisa menarik beban bersama-sama. Lalu kenapa Yesus menyuruh kita untuk memikul kuk? Inilah gambaran bahwa Yesus menyuruh kita memikul kuk bersama dengan Dia. Dia tidak menyuruh kita memikul sendirian. Dia pasang kuk itu supaya Dia turut menanggung beban yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, seringkali kita salah persepsi dalam memahami janji Tuhan. Kita berpikir kalau kita datang kepada Tuhan berarti semua persoalan langsung hilang. Berarti semua beban langsung diangkat. Tapi nas kita hari ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak selalu mengangkat beban dari kita, tapi Tuhan turut memikul beban itu bersama dengan kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tapi itu bukan karena tantangan hidup jadi lebih gampang, jadi lebih kecil. Tapi itu karena kita tidak lagi pikul semuanya sendirian. Ada Yesus yang turut memikul beban itu bersama dengan kita. Ada Yesus yang berjalan bersama dengan kita, memikul beban yang kita tanggung di dalam kehidupan ini. Lalu perhatikan juga bagaimana Yesus menggambarkan dirinya sebagai sosok yang lemah lembut dan rendah hati. Artinya, Tuhan yang kita sembah itu bukanlah sosok yang menuntut atau menambah beban kepada kita yang sudah letih lesu ini, kepada kita yang sudah penuh dengan tekanan ini. Tapi Dia adalah Tuhan yang mengerti keletihan kita. Dia mengerti beban kita. Maka
Dia juga yang memahami air mata yang mungkin tidak pernah kita tunjukkan kepada orang lain. Beban yang tidak bisa kita bagikan, kita ceritakan kepada siapapun di dunia ini. Karena itu kita diundang untuk mari datang kepadanya, bukan untuk menjauh. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun beban yang sedang kita pikul hari ini, entah itu beban pekerjaan, beban keluarga, kesehatan, ekonomi, atau pergumulan hati yang tidak bisa kita ceritakan kepada orang terdekat sekalipun. Ingatlah, Yesus sedang berkata, marilah kepadaku. Bukan nanti setelah semuanya beres baru kita datang, tapi mari kita datang kepada Tuhan sebagaimana adanya kita saat ini. Mari kita serahkan beban itu, bukan berarti supaya kita bebas dari beban itu seketika, tapi supaya kita pikul beban itu bersama dengan Yesus. Sebab ketika Yesus berjalan bersama kita, kita akan menemukan kelegaan dan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam surga, terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami untuk datang kepadamu, menyerahkan seluruhnya beban kami yang kami pikul, agar Engkau turut memikul beban itu bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu, mampukan kami untuk tidak selalu mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tuhan, begitu juga dengan pekerjaan kami satu hari ini, kegiatan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang berjalan dengan kami, Engkau yang menjadikannya berhasil. Jauhkan kami dari sakit, penyakit, dan juga mara bahaya. Ampunkan kami juga dari salah dan dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.